Hai semua, ketemu lagi dengan Mama Viola. Di video kali ini saya mau bikin madu mongso khas Jawa Timur yang wajib ada di setiap lebaran ya. Dan ini rasanya enak banget, manis dan gurih. Oke, dan untuk kalian yang mau tahu bahan-bahan dan prosesnya seperti apa, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Proses pertama ini untuk pembuatan tape ketan. Ini ketannya saya mix yang 2 kilo. Di sini saya menggunakan ketan hitam. Ini sudah saya rendam selama 2 hari 2 malam dan juga sudah saya cuci bersih. Lalu di sini juga 1 kilo ketan putih yang sudah saya rendam selama 1 malam. Yang pertama-tama panaskan pengukus atau dandang. Ini kita masak ketan hitamnya terlebih dahulu ya, karena ketan hitam sendiri cenderung lebih keras dibandingkan ketan putih. Lalu ini kita masak selama 20 menit. Setelah itu ketan putih boleh menyusul. Setelah 20 menit ketan putih boleh dimasukkan. Ini kita masak selama 10 menit. Setelah 10 menit ini boleh diaduk-aduk supaya tercampur antara ketan hitam dan ketan putihnya. Kalau sudah tercampur, siapkan wadah yang besar ya. Kemudian ini kita angkat. Setelah terangkat semua, kemudian tuangkan 1 liter air yang mendidih. Lalu ini boleh diaduk-aduk biar airnya tercampur merata dengan ketannya. Bila dirasa airnya sudah tercampur, kemudian ini kita masak kembali. Kita masak selama 30 menit. Setelah 30 menit ketan sudah matang, kemudian siapkan wadah yang lebar supaya ketannya nanti cepat dingin. Setelah terangkat semua, ini kita dinginkan kurang lebih 2 jam ya, sampai benar-benar ketannya dingin. Kemudian di sini saya juga sudah sediakan 9 keping ragi. Ini kita hancurkan sampai benar-benar halus. Untuk kalian kalau bikin tapenya kurang dari 3 kilo, untuk raginya boleh disesuaikan ya, karena saya bikinnya 3 kilo, jadi saya pakainya 9 keping. Setelah ketannya benar-benar dingin, kemudian taburkan ragi yang sudah kita haluskan tadi sampai tercampur merata. Kemudian ini kita ratakan sampai tercampur merata raginya. Setelah raginya tercampur merata dengan ketannya, kemudian ini kita marinasi selama 3 hari 3 malam. Untuk kalian boleh menggunakan wadah apapun ya, yang penting tertutup. Oke, dan ini setelah 3 hari 3 malam kita lihat ketannya, dan ini sudah berubah menjadi tape ya. Ini wangi banget dan boleh ditiriskan ya supaya airnya bisa terpisah dengan tapenya. Selanjutnya kita mulai untuk proses pembikinan madu mongsonya. Ini tape ketan tadi yang sudah kita tiriskan. Kemudian tambahkan 1 liter santan kental dari 3 butir kelapa yang sudah tua, 1 ikat daun pandan.
Lalu tambahkan juga 4 bungkus vanili bubuk setara dengan 2 sendok teh, kemudian garam 1 sendok makan. Lalu 2 buah nanas matang yang sudah kita parut, kemudian 1,5 kilo gula merah kualitas baik. Selanjutnya kita mulai memasak menggunakan tungku supaya hasilnya itu lebih maksimal bagus. Dan untuk resepnya ini boleh di screenshot aja. Siapkan wajan besar yang sudah dipanaskan, kemudian masukkan santan kentalnya. Untuk semua bahan ini boleh dimasukkan ya, kecuali tape. Setelah semua masuk, kemudian aduk-aduk dan ini kita masak selama 2 jam sampai berubah menjadi kanil. Dan ini harus diaduk-aduk terus ya supaya santannya tidak pecah. Dan setelah 2 jam hasilnya seperti ini ya, santannya sudah menyusut, berubah menjadi kental. Untuk tape ketannya ini boleh dimasukkan ya setelah 2 jam. Lalu ratakan biar tercampur. Kemudian ini kita masak lagi selama 2 jam dengan menggunakan bara api yang sangat kecil ya, supaya hasilnya bagus dan tidak gosong. Dan ini kita aduk-aduk terus sampai tahap akhir. Dan ini penampakannya setelah kita masak selama 1 jam. Ini masih banyak mengandung air ya. Kita masak lagi selama 1 jam sampai benar-benar kering. Dan ini setelah 2 jam ini sudah kering dan tetap kita aduk. Jadi tipsnya di sini ya, kita masak yang lumayan panjang dan memakan waktu yang sangat lama. Ini bisa tahan selama 3 bulan dan ini harus benar-benar sangat kering. Kalau masih mengandung air 1 bulan saja madu mongsonya ini bisa rusak ya, jadi harus benar-benar kering. Dan ini hasilnya setelah kering, ini sudah saya angkat dan juga sudah saya tiriskan. Kemudian ini kita diamkan kurang lebih 5 jam sampai madu mongsonya ini dingin. Dan ini setelah dingin kita siap untuk membungkusnya. Pembungkusnya seperti ini ya, ini segi 4, kemudian kita lipat, lalu masukkan madu mongso secukupnya. Dan kalau untuk jualan ini boleh ditimbang ya, supaya hasilnya itu sama rata. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian lakukan sampai selesai. Dan ini hasilnya, madu mongsonya sudah jadi. Hasilnya lumayan banyak ya, karena untuk dipakai sendiri ini saya tidak sempat menghitungnya. Dan untuk kalian yang penasaran boleh mencobanya di rumah. Ini enak banget, manis dan gurih. Oke, dan untuk kalian yang sudah menonton, saya ucapkan banyak terima kasih. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih.